Teens, kembali lagi ke TFC. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan yang ditulis oleh Pendeta Ageta Putri Awijaya. Yuk kita bersama-sama mau mendengarkan satu tema, yaitu melakukannya untuk Yesus, diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai yang ke-46. Sebelum itu kita satu dalam doa yuk. Bapa yang baik, saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengajak kami untuk lebih dekat lagi dengan Kristus, untuk lebih kenal lagi dengan Kristus, untuk melakukan segala sesuatu menurut Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan kiranya tolong pimpin kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teens, bersama-sama dengan aku, Triana Kestiawan, kita akan membaca dan pusat dari refleksi kita diambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Semasa hidupnya, Bunda Teresa telah mengabdi diri untuk merawat kaum papa yang diabaikan di jalanan Kalkuta, India. Kondisi orang-orang yang dilayaninya itu mengenaskan. Banyak dari mereka yang sudah sekarat dan tubuhnya dipenuhi borok. Namun, Bunda Teresa tetap merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Ketika ditanya tentang alasannya merawat orang-orang dengan kondisi mengenaskan itu, Bunda Teresa menjawab, "Saya melihat wajah Yesus di wajah setiap orang yang sakit dan menderita ini." Nas Alkitab yang menginspirasinya adalah ucapan Yesus dalam Matius 25 ayat 40 yang barusan kita baca. Pada teks Alkitab hari ini, Yesus menyingkapkan tentang apa yang akan terjadi saat Anak Manusia datang kembali. Pada saat itu semua bangsa akan dikumpulkan dan setiap orang akan dipisahkan seturut perbuatan mereka terhadap orang-orang lemah yang mereka temui. Apabila mereka menolong orang-orang lemah itu, mereka akan disambut dalam kerajaan Allah. Sementara itu mereka yang tidak menolong tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang lemah dan hina itu dilakukan juga untuk Tuhan. Ukuran yang Yesus pakai dalam penghakiman ini sebenarnya merupakan ukuran yang wajar menurut cara pandang Yahudi, sebab orang Yahudi percaya bahwa Allah selalu menempatkan diri di pihak-pihak orang yang lemah. Teens, Yesus mungkin sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi secara fisik, namun wajah Kristus yang turun ke dunia untuk menderita selalu dapat kita lihat dalam wajah orang-orang lemah, terasing, dan diabaikan di sekitar kita. Apabila kamu berkesempatan untuk menolong orang-orang tersebut, lakukanlah dengan sepenuh hati. Sebab sesungguhnya ketika kamu menolong mereka, kamu telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Yuk teens, kita tutup renungan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kami untuk terus melayani. Bukan kepada orang-orang yang telah melayani kami saja, tetapi justru kepada mereka yang lemah, yang tersisihkan, yang tidak berdaya. Sama seperti ketika Tuhan juga menolong dan melayani kami yang tidak berdaya karena dosa. Oleh karena itu pimpinlah kami Bapa, tuntunlah kami dalam hidup ini, sehingga kami sedemikian rupa boleh menurut dengan Tuhan, boleh juga terus-menerus melayani orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teens, jangan lupa untuk subscribe, di-like, dan share renungan ini kepada teman-temanmu yang lain. Yuk, kita sampai jumpa lagi.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.